dosa besar. Maka seorang ulama yang bernama Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin mengatakan, dosa-dosa kecil itu nanti akan bisa menjadi dosa besar ketika ada hal-hal yang dia lakukan. Nah, mana penyebab dosa kecil akan berubah menjadi dosa besar? Menurut Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin dia katakan, satu, ketika dosa kecil itu dilakukan secara terus-menerus. Ya. Walaupun dia dosa kecil, tapi ketika dilakukan secara kontinu, berulang, dia akan menjadi dosa besar. Maka pepatah kita mengatakan, sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Bukankah gunung itu merupakan tumpukan-tumpukan daripada benda-benda kecil? Maka Nabi katakan, la saghiratan ma'al israri wala kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada dikatakan dosa kecil ketika dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar ya ketika dia minta ampun kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, dosa kecil saja ketika dilakukan secara terus-menerus bisa akan menjadi dosa besar. Bagaimana kalau dosa besar dilakukan secara kontinu? Berapa kali besarnya dosa itu, Pak? Ya. Berapa besarnya dosa itu? Contoh, sholat lah. Ya. Sholat ini kalau ditinggalkan kan termasuk dosa besar nih, Pak. Termasuk dosa besar sholat ini tinggalkan. Tapi hari ini Masya Allah, betapa banyak orang meninggalkan sholat dengan secara kontinu coba. Ya. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, sudah 10 tahun, bahkan sudah 50 tahun, kenapa? Bahkan sudah 60 tahun, sudah berpuluh-puluh tahun tidak sholat, coba bayangkan, berapa besar dosanya itu, ya. Tapi itulah kenyataannya. Padahal tadi kita katakan, menurut Ibnu Qudamah, ketika dosa kecil itu dilakukan secara kontinu, dia akan jadi dosa besar. Apalagi dosa yang besar dilakukan secara terus-menerus. Ya, takutnya kita nanti tak juga mau tak tobat kepada Allah, dosa besar itu dilakukan, Masya Allah. Berlindung kepada Allah kita daripada su'ul khatimah. Nah, ini dia. Yang kedua, kapan dosa kecil itu akan menjadi dosa besar? Ya, maka dikatakan Ibnu Qudamah, dosa kecil itu akan menjadi dosa besar ketika dia menganggap remeh dosa itu. Alah, kan dosa kecilnya. Ya, menganggap remeh, Pak. Ya. Udahlah, ada kecilnya, enggak apa-apalah. Ya. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Nabi Mas'ud mengatakan, seseorang beriman ketika dia melakukan satu dosa itu, dia taubahnya seperti di bawah gunung, yang gunung itu akan runtuh. Takut dia. Tapi ketika orang kafir melakukan dosa, kata dia, maka dia seolah-olah menganggap apa? Ibarat lalat yang hinggap di hidung, tinggal ngipas-ngipas pergi dia. Kecil dosanya. Ya. Nah, ketika anggap remeh, dosa itu menjadi dosa besar. Ya. Fudhal Iyad, seorang ulama, mengatakan, ketika kalian menganggap itu dosa kecil, kata dia, maka dalam pandang Allah dosa itu besar. Tapi ketika kalian anggap itu dosa besar dan takut luar biasa, maka Allah akan jadikan dosa kecil. Ya. Sahabat Nabi Anas bin Malik katakan, kata dia, ya, kalau kalian menganggap dosa itu hanya sekecil ujung rambut saja umpama, kata dia.
Tapi bagi kami dahulu itu para sahabat, itu adalah dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang sangat besar. Nah, meremehkan dosa itu yang luar biasa. Dia akan seiring dengan yang tadi. Ketika meremehkan satu dosa, dia tak merasa takut, ya, tak merasa bersalah, akhirnya berulang kembali. Ya, betapa banyak orang meremehkan dosa itu, Pak. Ya. Nah, yang ketiga kata Ibnu Qudamah mengatakan bahwa kapan dosa kecil itu akan menjadi dosa besar? Dia senang melakukan dosa itu. Nyaman dia berbuat dosa, bangga dia berbuat dosa. Ya. Apakah kita tidak pernah mendengar ungkapan kayak seperti ini? Amboku apa tidak melakukan dak? Nah, kamu lihat itu. Kau baru ini yang kau lakukan. Aku nih tak ada lagi yang tak pernah kulakukan. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bangga dengan dosa ini kayaknya sesuatu yang apa namanya itu? Sudah hal yang biasa gitu. Tengoklah orang melakukan dosa kadang-kadang dipamerkan, bangga, oh tengoklah saya. Bahkan maaf, kita takut sekali nengok ini yang dalam handphone nih. Betapa banyak orang bikin konten yang maksiat. Coba bayangkan. Ya, dia masukkan ya dalam konten yang itu ditengok oleh seluruh umat di seluruh dunia ini. Seolah-olah mereka hidup sendiri aja. Tidak ada rasa malu. Jangankan kepada Allah, kepada maknya saja, bapaknya saja, mungkin kakak adiknya saja, keluarga dekat, tak malu dia. Bangga. Coba kita tengok Bapak hari ini. Ya, betapa bangga orang mau lakukan ya bikin konten yang berbau maksiat yang tujuannya hanya untuk cuan aja. Senang ya, Pak. Ya, coba kita tengok. Ya, ada yang kelewatan, sudah itu dosa besar, dikontenkan, dipamerkan lagi, senang dia. Kan ada kemarin tuh anak-anak remaja yang mengolok-olokkan sholat, umpama. Ya, yang kemarin ini baru juga yang menginjak Al-Quran. Ya, banyak konten-konten yang apakah reaksi tubuh, apakah reaksi mulut, apakah reaksi tangan, ya. Artinya bahasa-bahasa tubuh ini walaupun mungkin ucapannya tidak ada ucapannya, tapi bahasa tubuhnya itu bahasa tubuhnya apa? Bahasa tubuh maksiat. Ya. Sehingga dia senang. Nah, dan dia berharap orang mensupportnya. Coba bayangkan. Padahal Nabi katakan, siapa yang melakukan sesuatu kebudayaan, sesuatu sunnah, sesuatu perbuatan dalam Islam dan perbuatan itu maksiat, ya, dan perbuatan maksiat, siapa yang membiasakan suatu perbuatan yang maksiat dalam Islam itu, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa yang dia lakukan dan dosa orang itu pun juga mengalir sama dia. Bayangkan, ya, dosa yang dipamerkan. Saya sering contohkan ini Pak, di antara contoh yang viral gitu kan. Ada kita menerima undangan nikah. Anda mau nikah. Nikahnya hari Ahad. Sekalian walimah. Nikah jam 9 pagi hari Ahad, ya, nanti pesta atau limahnya jam 11. Nah, sampai selesai kan model itu. Nah, undangan nikah sama kita tuh biasanya sampai hari apa? Paling cepat ya, atau paling lambat katakan hari Kamis sudah sampai. Kan model itu Pak. Ya, atau 1 hari 2 hari sebelum itu. Dalam undang itu kita baca nikah hari Ahad. Walimah juga hari Ahad. Jam 11 sampai selesai. Nikah jam 9. Kan model itu. Tetapi dalam undangan yang kita terima hari Kamis, itu foto laki-laki dan perempuan itu, pernahkah Bapak Ibu menengok yang sudah pelukan? Yang sudah dempet? Ada enggak? Hah? Nikahnya hari apa? Nikahnya hari Ahad nih. Ya, nikahnya hari Ahad nih. Walimahnya hari Ahad. Padahal ditulis di undang tuh nikah hari Ahad jam 9. Ya, langsung walimah atau pesta jam 11. Undangan hari Kamis sudah kita terima.
Tetapi dalam undangan itu sudah ada laki-laki dan perempuan yang fotonya yang saling dempet atau berpelukan. Coba bayangkan. Ya. Wah. Siapa yang punya kerja dan siapa yang melakukan itu? Apakah mereka sudah menikah? Belum. Katanya karyahat. Lalu kenapa itu divulgarkan? Dibumingkan. Disebarkan, diviralkan. Coba bayangkan. Padahal dia belum nikah, Pak. Dia belum nikah. Walaupun foto diedit umpama, tapi jarang yang diedit. Kemungkinan gitu kan. Ya, walaupun diedit menyatukan, Masya Allah. Nah, ini yang dikatakan hadis Nabi tadi, siapa yang membiasakan kebiasaan buruk, lalu orang lain mengikuti kebiasaan itu, maka dia akan mendapat dosa dari kebiasaannya, dan juga akan mendapat dosa daripada orang lain yang ketika orang lain itu melakukan dosa itu, dosa yang sama, maka mengalir sama dia. Ini dikatakan dosa jariah. Ada amal jariah, ada dosa jariah. Apa itu? Ya, senang melakukan suatu maksiat. Ya, senang melakukan suatu maksiat. Ini kata-katakan, walaupun dosa itu kecil, tetapi ketika dia senang melakukannya, bangga dia melakukannya, maka itu akan menjadi dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya himbau kepada kita semua, ya, yang mungkin punya akun dan segala macam, terutama dalam masalah konten ini, betapa banyak konten-konten yang maksiat, yang tujuannya adalah hanya untuk mencari uang, ya, tapi agamanya dikorbankan. Ya, agama dikorbankan. Na'udzubillah min dzalik. Andaikan ada anak kita, keponakan kita dan segala macam, ya, janganlah ini kita tiru. Kenapa? Senang saja melakukan dosa kecil akan menjadi dosa besar, kata Ibnu Qudamah. Apalagi yang kita vulgarkan, yang kita viralkan itu adalah betul-betul maksiat dalam dosa besar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.